Jika memang kita benar-benar fokus di budidaya nilai ini, tidak hanya sebatas tenang saja, tidak sebatas hobi, tetapi bagaimana hobi itu bisa menjadi pendapatan, bisa menjadi sumber ekonomi. Perkenalkan, saya Agus Triyono dan saya berada di lokasi usaha budidaya perikanan saya yang ada di Pamotan Kidul, Jambidan, Banguntapan. Kalau kita lihat di sekitar sini, panjang jalan itu banyak sekali warga yang punya usaha cetak batu bata. Dengan mereka membuat batu bata, gitu kan, menggunakan tanah yang kemudian diambil tanahnya dan dicetak. Nah, di situ kan ada sisa atau bekas gitu ya. Kalau misalkan ditambang itu kan ada bekas tambangnya. Nah, ini ada bekas cetak batu bata, sehingga dari bekas cetak batu bata itu tidak banyak yang bisa dimanfaatkan kembali untuk pertanian, misalkan untuk tanami padi begitu, karena kalau ditanami padi nggak ada hasilnya gitu dan nggak bisa, sehingga disitulah kami mulai melakukan usaha budidaya ikan, walaupun masih kecil ya, karena masih belajar gitu ya, masih belajar memanfaatkan lahan yang kosong, kemudian dikasih ikan-ikan. Misalkan kalau di awal-awal dulu ya kami masih campur, ada ikan bawal, ikan nila, kemudian juga ada lele dan beberapa jenis yang lain. Seiring waktu berjalan, melihat potensi perikanan itu yang cukup besar begitu ya, di DIY itu kan cukup besar sekali kebutuhan perikanan dan saat ini pun masih juga dipasok dari daerah lain. Sehingga ini menjadi potensi ataupun menjadi peluang untuk bisa mengambil di sana, sehingga bagaimana perikanan yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas asal seneng saja gitu ya, tapi bagaimana seneng dan menghasilkan. Ternyata peluang perikanan budidaya nila itu cukup besar kebutuhan di pasar, sehingga fokus di nila. Kemudian juga tentunya dalam kita memulai itu pasti akan mengalami banyak kendala juga. Tidak begitu mulai langsung mendapatkan hasil yang besar gitu ya. Tetapi memang banyak kendala-kendala di awal. Misalkan saat saya memulai awal dulu banyak benih yang mati begitu. Begitu ditebar di kolam, yang mati itu hampir 50%. Kemudian yang kedua adalah faktor pakan juga. Nah, ini juga menjadi masalah begitu ya. Bahkan kalau dulu saat masih konvensional ya, masih tradisional itu kasih pakan rumput, kasih pakan daunan begitu kan. Nah, itu ternyata tidak begitu banyak efeknya gitu. Untuk besarnya itu lama, sehingga mencoba berubah yang lebih modern sedikit gitulah, pakai pakan pabrikan begitu. Di pabrikan alhamdulillah hasilnya cukup bagus, tapi juga ada masalah yang lain begitu. Harganya yang lumayan gitu kan. Juga tentunya akan berpengaruh pada hasil produksinya juga. Kemudian sumber air begitu, cukup berpengaruh juga. Karena di aliran di atas itu sedang dipakai untuk membajak sawah gitu kan. Akhirnya airnya dibuang ke selokan yang mengalir ke kolam. Nah, itu juga berdampak pada kualitas air yang ada di kolam. Sehingga dari beberapa proses ini kita coba ambil pembelajarannya gitu. Bagaimana cara mensiasati jika terjadi kejadian-kejadian seperti itu, baik dari sisi kematian, sisi air yang kurang bagus, dan juga harga pakan yang kurang bersahabat begitu. Kalau nilai yang digunakan di sini nilai merah gitu. Kebetulan kalau dari saya sendiri melakukan pembenihan sendiri, pembibitan sendiri, pembenihan sendiri hingga ke pembesaran begitu. Di dalam budidaya sendiri sebenarnya ada 4 macam atau 4 hal yang cukup berpengaruh khususnya di budidaya nila ini. Yang pertama adalah kualitas air. Bagaimana kualitas air yang ada di kolam itu? Bagaimana kualitas air yang ada di sekitar kolam? Nah, ini akan sangat berpengaruh sekali. Kalau airnya tidak baik, airnya misalkan berminyak ataupun kena limbah itu, tentunya itu akan berpengaruh, cukup berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah benih. Bagaimana benih itu harus baik. Karena kalau benihnya tidak baik, itu juga akan berpengaruh nanti pada waktu panennya, rentan waktu saat budidaya, kemudian kecepatan panen. Nah, ini akan sangat berpengaruh, sehingga kita harus benar-benar tahu benihnya itu baik atau tidak sih gitu. Akan lebih baik lagi kalau kita tahu induknya, indukan dari nilai itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, sehingga bisa terjamin ini nanti benihnya seperti apa hasilnya. Kemudian yang ketiga adalah pakan. Pakan ini sangat berpengaruh. Bagaimana proteinnya itu juga berpengaruh ya. Berapa persen, sehingga kita perlu memahami dan kita perlu mencari bagaimana pakan yang sesuai di lingkungan, pakan yang sesuai untuk budidaya nila ini seperti apa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang ngopeni begitu.
yang OP ini sangat berpengaruh sekali, karena apapun itu kita berbudidaya, yang mengelola ini akan sangat mempengaruhi, karena di situ harus ada rasa gitu ya. Apalagi dengan makhluk hidup, kita ada kedekatan antara hewan yang dipelihara dengan yang mengelola, itu akan sangat berpengaruh. Sehingga yang mengelola ini pun dia akan tahu bagaimana sih, apakah kualitas airnya saat ini sedang tidak baik-baik saja begitu. Kok tidak seperti biasanya misalkan. Karena itu yang mengelola dengan rasa itu, sehingga akan tahu perbedaan di setiap kolam, perbedaan airnya, perubahan air setiap waktu itu akan tahu. Sehingga 4 hal ini cukup berpengaruh sekali dalam budidaya. Dan sebenarnya tentunya yang tidak kalah penting adalah kita budidaya ikan itu berarti budidaya air gitu ya. Airnya harus baik. Nah, untuk panen sendiri kami melakukan tebar bibit atau benih itu ukuran gelondong ya. Ukuran gelondong itu sekilo antara isinya 50 sampai 70 ekor gitu. Dan kita tebar nanti dalam waktu 2 bulan sudah bisa dipanen. Nah, untuk pemasaran sendiri kalau di Jogja alhamdulillah sebenarnya nila itu ikan yang paling banyak dicari gitu. Sehingga sangat banyak kebutuhan yang ada di Jogja dan pasarannya juga mudah gitu. Prospek ke depan untuk nila merah ini saya sangat yakin dan sangat optimis ini akan sangat besar sekali gitu. Bahkan bisa jadi nanti akan bersaing dengan lele gitu ya. Dari sisi harga juga relatif stabil kalau nila gitu, sehingga prospek ke depan pasarnya itu sangat terbuka luas. Nah, kalau dari ekonomi sendiri gitu ya, sebenarnya ini mungkin akan sedikit kembali bercerita tentang diri saya begitu ya. Saat memulai begitu, kenapa sih akhirnya mau turun langsung di budidaya nila begitu? Karena memang tadi dari sisi nilai ekonominya cukup tinggi. Kalau kita bandingkan dari sisi lahan yang terbatas misalkan, kemudian dibandingkan juga dengan padi misalkan ya, itu cukup jauh hasilnya. Sehingga nila ini kan bisa dilakukan juga dibuat sampingan. Kalau masih ada yang kerja misalkan, itu masih bisa dilakukan sampingan, tapi hasilnya bisa melebihi dari yang kerja. Sampingan tetapi bisa lebih besar daripada kerja pokoknya gitu. Kenapa bisa terjadi ya? Karena memang tadi asalkan syarat-syarat tadi 4 hal itu dipenuhi ya. 4 hal dipenuhi, kemudian juga tidak hanya sebatas hobi tetapi bisa kita lakukan. Kalau dibuat perhitungan begitu ya, perhitungan dari nilai ini sama-sama dengan waktu 2 bulan misalkan, kita nebar misalkan di 5.000 atau 6.000 begitu ya, nanti saat dipanen bisa jadi 1 ton. Itu kalau dihitung hasilnya itu sudah melebihi dari UMR 2 bulan begitu. Sehingga budidaya nila ini sangat besar potensinya, dan jangan takut untuk bermain di budidaya ikan ini. Waktu lebih fleksibel, kita bisa menjalankan tugas-tugas pokok kita, tetapi ikan juga bisa berjalan dan bisa kita panen gitu. Untuk para anak muda begitu ya, ini saatnya kita ini menjadi petani milenial gitu. Jangan takut lagi untuk bisa bermain di perikanan, di dunia pertanian itu jangan takut begitu. Yang sebenarnya kita sendiri punya potensi untuk mengembangkan kampung halaman, mengembangkan wilayah sekitar begitu. Dari bertani ini kita bisa hidup begitu. Saya yakin dari bertani kita bisa hidup asal kita sungguh-sungguh tadi. Dan anak muda itu sangat potensial gitu ya, dari sisi produktivitasnya cukup besar begitu kan. Kemudian pengetahuannya lebih luas, apalagi ditunjang saat ini dengan modernisasi yang ada gitu kan, sehingga di dunia pertanian ini bisa kita kembangkan dan kita bisa turun langsung. Contoh yang mudah saja di perikanan ini, kalau kita benar-benar mau turun secara langsung sebagai anak muda yang tidak malu gitu ya, itu nanti ya jauh lah dibandingkan dengan di pabrik gitu, jauh. Kita bisa mengembangkan wilayah kita kembangkan daerah kita untuk bisa maju bersama begitu. Dan anak-anak muda ini yang menjadi kuncinya sebagai agen of change begitu ya, sebagai agen perubahan. Ke depan juga di wilayah sini, harapan saya juga sebagai inisiator itu nanti anak-anak muda yang lain itu juga bisa berperan, yang mereka tidak secara langsung bertani, mereka bisa ikut memasarkan. Bahkan tidak hanya jual fresh saja, tapi bagaimana nanti bisa dijual dalam bentuk makanan olahan. Sehingga ini menjadi buka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Mulai dari anak muda yang menginisiasi, kemudian kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ibu-ibu yang sebenarnya hanya di rumah diam, ini nanti bisa melakukan makanan olahan ke depan begitu ya, sehingga ini menjadi potensi yang cukup besar untuk anak-anak muda yang tidak pernah lepas dari gadgetnya, tidak pernah lepas dari HP-nya, itu bisa jualan dan juga mendapatkan hasil tentunya bagi mereka sendiri. Sehingga ini menjadi
peluang yang cukup besar untuk kita sebagai anak muda berperan dalam perbaikan ekonomi di masyarakat. Kawan-kawan semua, sahabat petani gitu, yang ingin kita sharing-sharing, kita belajar bareng gitu ya, karena memang kami prinsipnya ini belajar bareng. Kita masih berusaha untuk menjadi pembudidaya yang baik seperti apa begitu. Tentunya pembelajarannya dari kawan-kawan semua. Nah, nanti bisa berkunjung langsung di tempat kami di Pamotan Kidul gitu ya. Kalau di Maps-nya ada di Mina Pamotan, kemudian bisa juga di tempat saya secara langsung di Agam Fish. Nanti bisa buka Maps-nya di Agam Fish. Kemudian kalau mau menghubungi, ada nomor yang bisa dihubungi di 081 226 605 215. Untuk kawan-kawan semua, jangan lupa ya, tetap tonton channel di Cap Capung dan jangan lupa di subscribe di tombol yang ada di lonceng yang ada di YouTube.